Selamat bertemu lagi dalam mata kuliah pengembangan sumber daya air bagian 4 ya ini. Di judulnya PSDA 4 yang isinya perencanaan teknis umum. Ini langsung kepada soal ya. Jadi untuk merencanakan tentu ada soalnya dulu atau problem kalau ada problem and solving ya. Ini problemnya. Sebuah bendungan tanah dengan pipa pelepas dan spillway yang akan direncanakan untuk memenuhi kebutuhan waduk seperti pada gambar 51 berikut. Jadi bawah setelah ini ada gambar 51. Terus dari studi hidrologi dan daerah aliran hidrograph inflow untuk mendesain spillway seperti pada gambar 52. Sedangkan debit melalui pipa pelepas selama banjir direncanakan sekitar 100 meter kubik per detik. Kemudian berikutnya, tentukan elevasi puncak spillway dengan cara sebagai berikut. Jadi dari data-data ini, kita akan menentukan puncak spillway. Jadi dari data hidrologi akan menghasilkan dimensi ceritanya ya berdasar itu. Oke. Diperkirakan level elevasi waduk pada awal spillway terisi atau flood supply level yang sama dengan puncak spillway setinggi 100 meter. Sedangkan debit yang melewati spillway dihitung dengan rumus I sama dengan 1,6 kali L kali H pangkat 3 per 2, di mana 1,6 ini koefisien debit yang lewat spillway, ini melalui penelitian ya. Ini bentuk yang halus, bentuk yang bergerigi macam-macam. Tapi di sini yang diambil tipe ini dengan L diketahuinya 30 meter, H itu adalah ketinggian air di atas spillway. Permukaan waduk dianggap konstan sebesar 400 km persegi. Memang kalau di lapangan mana sih ada waduk yang bentuknya kotak gitu, tapi dianggap begitu. Biasanya paling enggak bentuknya trapesium ya. Jadi yang atas itu besar, makin ke bawah kecil bentuk waduk biasanya gitu. Kalau kita melihat topografinya seperti itu. Buatlah routing inflow hydrograph yang masuk ke waduk secara grafis. Jadi kita membuat flat routing pakai secara grafis. Dan tentukan Ki banjir spillway sesuai dengan elevasi maksimum waduk. Dengan kita membuat routing, kita tahu besaran Ki banjir yang melewati spillway ya. Oke. Dari soal ini kita akan menentukan ketinggian spillway. Nah, bentuk bendungannya diperkirakan seperti ini. Jadi lebarnya kemudian mengecil. Jadi reservoirnya di sini, kemudian masuk ke kayak sungai reservoir memanjang, terus di sini bendungannya, spillway-nya maksud saya ya. Spillway itu biasanya jajarannya bendungan, sementara ini ditentukan spillway dulu, nanti kalau spillway-nya udah tahu, baru ditambahi ketinggian waduk, karena spillway itu jadi kunci dalam merencanakan satu waduk atau bendungan ya. Ini diketahui flood supply level 100, kemudian di dasarnya diperkirakan seperti ini. Oke. Nah, ini ada tandanya. Jadi nanti tinggi ini berapa gitu ya. Nah, ini juga data. Data debit inflow, di mana ini adalah hubungan antara debit dan hari. Jadi di sini hari. Hari pertama sampai hari kedua. Diambil yang bagian yang puncak yang paling tinggi dari beberapa data. Nah, ini kalau nggak salah debit Ki 1000 atau gitu ya. Pokoknya data yang ada Ki 1000, ada Ki 100, ini kebetulan Ki 1000. Tapi biasanya kalau kita merencanakan bendungan atau waduk itu atau spillway yang paling aman adalah Ki 10.000 ya. Tapi sementara ini kalau nggak salah Ki 1000 ya. Oke. Jadi Ki 1000 itu berarti kemungkinan terjadinya 1/1000 atau kalau jadikan persen 0,1% ya, biasanya dalam persen. Oke, nah sekarang dengan data seperti ini kita akan membuat ini adalah inflow. Kemudian ada outflow-nya nanti kita buat. Nah, untuk membuat outflow itu ada tata cara tersendiri ya. Oke. Nah, ini adalah
data tadi adalah ini. Data info seperti ini kita plotkan di sini. Berikutnya kita akan membuat data outflow. Bukan data, tapi outflow yang kita buat, kita hitungnya. Yang bawah ini. Loh, kok bisa begitu? Nah, caranya kita harus membuat kotak-kotak di sini ya. Jadi, ini D itu hari, kalau 0 sampai 4 itu hari ke 0 sampai hari ke-4, hari 4 sampai ke-7, hari ke-7 sampai ke-10, dan seterusnya. Setelah kita membuat tabel ini, kita akan membuat pias-pias. Kita membuat pias 1, 2, 3, dan seterusnya. Loh, caranya gimana? Kita kan belum tahu titik-titik di sini. Nah, inilah kita akan membuat titik yang secara coba-coba. Setelah kita memplot satu titik, kita hitung. Misalnya, di pias 1 ini, kita plot di hari ke-4, diplot, ini adalah debit ya. Jadi ini 200. Oh ya, sebelum kita membuat ini, saya akan menerangkan dulu bahwa gambar ini artinya banyak ya. Kalau di sini debit, di sini hari. Biasanya kita hanya hubungan antara debit dan waktu. Oke, sudah grafiknya seperti itu. Tapi padahal dia mengandung arti banyak. Kenapa? Karena ternyata ini kotak-kotak ini mengandung arti volume ya. Jadi kalau ke atas ini adalah debit, di sini kali waktu debit kali waktu, maka ketemu volume. Jadi kalau sini kotak-kotaknya ke atas nih satu kotak ya. Satu kotak ke atas 200, di sininya satu hari. Kalau kita kalikan satu hari itu 24 jam kali 3.600, dikalikan dengan ke atasnya ini 200-an, maka satu kotak nilainya 17,3 kali 10 pangkat 6 meter kubik. Jadi dengan begitu, kita bisa menghitung air yang masuk ke waduk itu berapa. Misalnya ini ya, inflow-nya sekian, outflow-nya sekian, maka yang dalam ini 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, yang warnanya hijau, merah, biru, ini masuk ke waduk, kita bisa menghitung volume waduk. Dengan tahu volume waduk, maka kita tahu ketinggian waduk. Nah, caranya itu tadi. Untuk mengetahui titik-titik outflow itu kita belum tahu. Yang tahu data pasti itu inflow. Outflow-nya gimana? Nah, itu sekarang tadi yang saya katakan kita harus membuat tabel ini, kemudian kita akan membuat satu titik. Misalnya kalau ke atas nih 200, salah satu titik ini diperkirakan debitnya 122 ya. Kok dengan pasti wong nggak seberapa, itu memang sudah dicoba ya. Tadinya 100, 90 segala macam, itu nggak cocok dengan nah sekarang gini, kalau salah satu titik di sini kita tarik garis ke atas, kemudian kita akan menghitung kotak-kotak ini. Setelah kita hitung kotak-kotak, kita kalikan satu kotak 17,3 kali 10 pangkat. Sehingga kita tahu volume waduk ketambahannya segitu. Nah, sekarang harus cocok. Ketinggian muka waduk dengan volume harus cocok. Nah, ini kalau kita mengeplot di sini 122 misalnya ya. Kemudian Q 122 di sini, ini kalau 200 ada kira-kira di sini. Nah, sekarang yang hijau itu kotak-kotaknya adalah delta S. Delta S di sini kalau saya hitung kira-kira adalah 14. Memang kalau menghitung kotak penuh nggak bisa ya, karena kita melihatnya secara dilihat pakai mata yang. Kalau kita mau akurat, kita buat integral luasan. Nah, itu bisa juga pakai itu. Tapi kita nggak perlu itu karena kita pakai grafis, jadi hitung secara cepat. Karena saya yakin dengan integral pun nggak akan beda jauh. Lah kita sering kan gini, kalau di hidrologi beda 5% nggak apa-apa kan? Karena semua data kita itu historical data yang datanya itu dipakai untuk ramalan ke depan. Nah, itu mesti ada probability. Jadi kalau bedanya antara integral dan kita menghitung enggak terlalu jauh. Oke. Nah, sekarang ini ada 14 kotak. Satu kotak nilainya 17,3. 14 kali 17,3 ketemunya sekitar 240. Ini semuanya dalam satuan 10 pangkat 6 ya. Jadi dianggap awal itu 0, dianggap belum ada simpanan, ditambah 240 menjadi yang bagian atas ini simpanannya. Tambah 240 menjadi 240. Kemudian S240 itu ketinggiannya berapa? Ya, elevasinya berapa? Elevasinya adalah
volume 240 kali 10 pangkat 9 dibagi, jadi ini volume dibagi 400 km persegi kan luasannya tadi, ketemunya adalah 0,6 meter ya. Ketinggian 0,6 meter itu diplotkan di atas tadi kan pada keadaan flat supply level ketambahan debit sekian ya, debit yang masuk, maka 0,6 tadi ditambahkan ke elevasi 100 yang bagian bawah ini. 0,6 ditambah 100, 100,6. Nah, sekarang H 0,6 tadi kita hitung apakah 122 dengan Q sama dengan 1,6 LH pangkat 3/2. Hanya dimasukkan 0,6 pangkat 3/2 kali L 30 dikalikan Q 120 dikalikan dengan 1,6. Apakah 122? Kalau cocok 122, maka plot kita yang 122 tadi memang cocok. Nah, caranya begitu ya. Mencocokkan ketinggian elevasi, kemudian debit, kemudian delta H. Jadi ketinggian tambahannya tadi berapa. Itu titik ya. Nah, berikutnya juga demikian. Pada hari, nah sekarang ada yang tanya, misalnya kita mau lebih teliti, ya tiap hari boleh. Hari ke-1, ke-2 dengan cara seperti itu. Nah ini karena supaya cepat aja, tapi tetap kita harus mencocokkan setiap titik. Nah sekarang bias kedua. Bias kedua ini diplot itu 290 di sini. Kalau 200 ini kira-kira 290. Kalau diplot 290 di sini, kita tarik garis ke atas. Nah, kemudian inilah bias nomor 2. Bias nomor 2 itu juga kita hitung lagi. Jumlah kotaknya ternyata 44. Dikalikan 17,3 ya, satu kotaknya 17,3, maka besarannya adalah 760. Tadi kita sudah simpen 240. Ditambah sekarang 760 menjadi 1000 kali 10 pangkat 6 meter kubik. Nah, 1000 kali 10 pangkat 6 ini volumenya. Kita ingin tahu ketinggiannya di atas spillway itu berapa. Ternyata kalau dibagi dengan 400 km persegi atau 400 kali 10 pangkat 6, ketemunya adalah 2,5. Nah, 2,5 tadi ditambahkan ke sini, ke elevasi yang asalnya 100 ditambah 200, 2,5. Setelah itu kita hitung Q kembali. Tadi kan kita coba-coba 290. Coba siapa benar 290? Nah, kita hitung Q sama dengan 1,6 kali 3 kali H-nya 2,5 pangkat 3/2. Ternyata ketemunya 290. Jadi coba-coba antara hari ke-4 sampai 7 tadi cocok. Juga nanti hari ke-7 sampai ke-10 juga begitu. Dan kita hitung lagi kotak-kotaknya 51, kotak yang biru itu 51, dan ketemunya 1882. Ini karena 51882, 882 ditambah 1000. Jadi kumulatif ya, ditambah kumulatif. Kita hitung lagi ketinggiannya ternyata 4,7. Terus kita akan, nah sekarang ada pertanyaan. Biasanya gini, kalau ada seperti ini, Anda ditanya, elevasi ini kan kayak gini ya bentuknya. Kalau di waduk itu loh permukaan elevasi tertinggi di mana? Ini puncak banjirnya 4000. Mesti kita mikir ya pas itu puncak banjir itu ya di waduk paling tinggi. Nah, pernyataan seperti itu tuh tidak cocok kalau kita dengan inflow dan outflow. Ternyata pada saat banjir turun ini keadaan elevasinya lebih tinggi. Oke? Nah, ini yang berbahaya. Kadang-kadang, banjirnya udah turun. Dikira yang di waduknya airnya juga turun. Padahal enggak. Terus sampai hari terakhir banjir turun, bahkan elevasi waduk makin tinggi. Oke, kita ceknya dari sini. Nah, sekarang di bias 10-13 elevasinya ketemu 106,2 dengan hitungan yang sama ya tadi kotak-kotak. Dan sekarang hari ke-13 sampai 16 elevasinya malah 107. Hari terakhir itu hari ke-16 sampai hari ke-19 elevasinya 107,2. Pada saat itu
banjir turun sehingga inflow dan outflow di bagian ini sama sehingga sudah nggak bisa nyimpen lagi. Lah elevasi pada waktu itu adalah 107,2. Berpatokan pada ini, maka elevasi di waduk adalah tertinggi 107,2 atau di atas spillway itu 7,2 karena spillway-nya 100. Dengan begitu, dari perencanaan ini kita bisa membangun ketinggian damnya berapa. Berarti ketinggian damnya itu paling tidak harus 107,2, terus ditambah lagi biasanya ada safety ya, ada ketinggian keamanan itu ya, itu ada sampai 1 meter, ada 1,5 meter gitu ya. Sehingga 7,2 ditambahi 1,5, tambah 2 meter, atau mungkin malah sampai 110 ya ketinggian waduk. Tergantung pada mau aman ya lebih tinggi. Nah, ini dengan mudah bahwa kalau ada data info seperti ini kita membuat outflow seperti ini. Saya ingat di pelajaran hidrologi ada inflow dan outflow. Anda juga mestinya diajar, tapi itu cara masking gem, cara apa itu memakai hitungan grafis ya dengan integral kalau nggak salah ya. Nah itu dengan integral atau dengan beberapa grafik kita menggabungkan grafik-grafik yang lebih detail tapi pengerjaannya lebih sulit. Nah ini gampang sekali karena logikanya inflow dan outflow yang kotak-kotak ini adalah yang masuk. Nah, seandainya ada inflow seperti ini, ada outflow-nya di bawah, jadi nggak dikeluarkan terus, maka waduknya itu kita juga bisa menghitung aja kotak-kotak ini dikalikan jumlah yang masuk di waduk sekian. Oke? Nah, ini cara yang mudah untuk mendesain ketinggian air di atas spillway dan untuk menentukan ketinggian waduk. Sedangkan kalau ditanya banjir yang terbesar berapa? Dan ini dilihat Q-nya. Q yang lewat itu ternyata adalah 1021 di sini ya. Ini kalau gambar 1000 maka sekitar di sini ya 1021 adalah puncak tertinggi. Ya pertama kali ada banjir besar kan masuk semua. Nah ini merambat seperti ini. Terus keluarnya yang paling besar pada hari ke-19 sebesar 1021. Kalau sebelum-sebelumnya lebih kecil. Tetapi paling enggak ini adalah jauh lebih kecil daripada kalau tidak ada waduk. Kalau tidak ada waduk maka banjir terbesar 4.000 harus dilalui ya. Nah, waduknya ini mungkin waduk pengendali banjir sehingga kalau tadinya 4.000 turun menjadi 1021. Jadi saudara bisa bayangkan bahwa hampir 3/4 disimpan di waduk sehingga tidak akan melanda daerah hilirnya dengan ada pengendalian. Ini waduk pengendali banjir misalnya ya. Oke, jadi persoalan ini bisa diselesaikan dengan merencanakan. Oke. Lanjut, jadi ada satu soal lagi untuk ini. Sebuah waduk untuk penanggulangan banjir direncanakan dengan bendungan grafiti yang mempunyai konduit bawah. Jadi ini bendungan beton ya. Biasanya bendungan beton itu pada Sebodem atau bendungan ini. Tapi di sini juga ada, contohnya kalau di Indonesia itu bendungan Sigura-gura itu semua dari beton. Kenapa? Karena memang mendukung sekali kiri kanan. Jadi yang menyanggah bendungan di situ itu batu-batu. Jadi kalau diberi beton sudah cocok. Tapi kalau yang misalnya tanah, ya biasanya nggak harus bendungan isian gitu. Kalau beton nggak cocok. Ini kebetulan karena batu-batu terus kemudian dibangun bendungan beton. Banjir rencana dengan kemungkinan terjadi 1% per tahun atau kalau 1% per tahun berarti Q 100 ya, itu ada pada gambar 3. Terus kemudian untuk keperluan hilir outflow maksimumnya 400 meter kubik per detik. Jadi di sungai ini maksimum 400 meter kubik per detik, kalau lebih dari itu terjadi banjir. Kemudian perencanaan spillway dapat menanggulangi banjir dengan kemungkinan sebesar 0,01% atau Q 10.000 sebesar 3.000 meter kubik per detik. Selama banjir diusahakan tidak melewati puncak pintu sektor. Kurva hubungan elevasi dan volume waduk ada pada gambar 2.
Sedangkan hubungan elevasi dengan debit pada gambar 3. Hubungan ketinggian muka air di atas spillway bila dibuka penuh dapat dilihat pada gambar 4. Kemudian dari data ini, saudara disuruh membuat outflow hidrograf dengan kurva naik dari 100 ke 400. Kenapa? Karena batasannya 400. Jadi sekarang kita mau membuat outflow dulu, baru mengetahui volume untuk mengetahui ketinggian spillway atau ketinggian waduk. Cek kenaikan kurva tersebut. Jadi kita tetap memakai cara grafis seperti kotak-kotak tadi dalam menyelesaikan soal nomor 61. Kemudian ditanyakan juga tentukan besaran volume air di waduk sampai puncak pintu. Nomor 4, kurangi kapasitas konduit dan rancangan banjir spillway dan tentukan ketinggian air dengan mengurangkan puncak pintu akan didapat kelas spillway. Kita tidak tahu puncak spillway sekarang juga ya. Kalau yang nomor 5 tadi, puncak spillway-nya udah tahu, dianggap sama dengan flat supply level. Kalau ini nanti dianggap mulai waduk kosong sampai penuh itu berapa. Jadi perencanaan agak lain dengan yang tadi sudah full ya. Oke. Berikut, inilah data yang diketahui bahwa gambar spillway-nya pakai tenter gate seperti ini. Ini nanti puncak spillway-nya saudara disuruh menentukan. Sedangkan ini hubungan antara elevasi dan storage. Jadi kalau elevasinya ini 180 meter, di storage-nya ada sekitar 5 kali 10 pangkat 6 atau 5 juta meter kubik ya. Jadi hubungan antara storage itu yang di waduk, ini elevasi. Oke, ini jadi yang saya katakan tadi gambar 1 dan gambar 2 pada data. Berikut ini gambar 3, itu adalah inflow seperti ini dengan kemungkinan terjadinya tadi 0,01% ya. Ini gambar seperti ini, puncaknya 1100. Kemudian diketahui juga hubungan antara elevasi dan debit pada konduit. Jadi di bawahnya waduk itu ada konduit atau pipa pelepas yang kalau hubungannya itu begini. Kalau misalnya 190, maka air yang lewat di bawah itu 650 meter kubik per detik ya. Jadi ini dalam ratusan, 100, 200, 300 dan seterusnya. Sedangkan ini hubungan antara debit dan tinggi. Oh, ini debitnya 1000 ya, yang bawah 1000 meter kubik per detik. Ini 1 dalam ribuan ya, 1000, 2000, 3000. Kemudian tinggi ini dalam meter. Jadi ini kalau ini 0, ini 5, ini 10 ya. Kalau ketinggian di atas spillway itu 10, maka debitnya itu di atas spillway adalah 1500 gitu ya. Jadi ini hubungan antara tinggi air di atas spillway, kalau ini hubungan antara konduit dan elevasi, ini adalah hubungan antara debit dan waktu, yang satu kotaknya tadi ada artinya. Ya. Oke, dari data ini dan itu, saudara disuruh membuat ini ada inflow dan sekarang mau membuat outflow. Sama seperti yang nah, sekarang ini sudah jadi. Loh, caranya gimana untuk membuat outflow? Sama seperti tadi. Kebetulan piasnya itu cuma 2. Jadi karena kita yang merencanakan ini daripada sulit-sulit naik banyak, nah gini. Pertama kali data pertama itu ini diketahui ya kita. Nah, sekarang yang kita buat itu yang garis hijau. Caranya gimana? Nah, sekarang kita tentukan aja dulu. Misalnya ini misal pada hari kelima kita keluarkan 400 tadi. Kenapa kok 400? Karena di downstream-nya maksimum 400. Kalau gitu supaya di downstream-nya 400 terus, nanti setelah hari kelima cocok, seterusnya akan saya datarkan gini. Jadi ini yang hijau itu kita mengatur. Ini kalau 5 kalau datarkan gini, maka ini selama hari-hari ke-5 sampai ke-16 itu 400 terus ya. Nah, sebelum itu apa cocok karangan kita? Ini kan ngarang tadi ya. Nah, titik kita plot dulu hari kelima. Nah, kita plot kelima. Nah, sekarang hari kelima setelah kita plot, kita tarik garis ke atas gini. Nah, kita hitung kotak-kotaknya. Nah, di sini kotaknya nilainya adalah kalau yang soal sebelumnya itu 200, ini 100-an kotaknya. 100 kali 1 hari, sehingga satu kotak jumlahnya adalah ini. Satu kotak dulu 24 kali 3.600 kali 100 meter kubik adalah 8,6 juta meter kubik atau 8,64 ya.
8,64 juta meter kubik satu kotak. Nah, sekarang seperti saya katakan tadi, dicoba-coba hari kelima diplot 400. Kalau misalnya nggak cocok ya hari keempat atau nah cenderungnya memang begini. Kalau nggak cocok ya hari ke-6 misalnya. Tapi sekarang coba aja dulu hari kelima. Hari kelima, pada hari kelima jumlah volume waduk 9 kotak yang masuk ke waduk. 9 kotak berarti 9 kali sekian ini ada 80 juta meter kubik. Sekian ini elevasinya berapa? Itu dilihat dari hubungan storage sama itu tadi ya. Saya kembalikan dulu untuk melihat 80.000 itu elevasinya berapa. 80.000 hubungan antara storage dan nah ini kan 80.000 ini storage-nya 10 pangkat 6. Kalau 80.000 ini satu sekitar ini ya di sini. Nah, itu ternyata cocok elevasinya 135. Oke. Nah, berikutnya kalau 135 elevasi 135 itu di sini, kita seretkan di sini, turun ke sini, berapakah? 135 di sini, turun ke sini, ternyata 400. Jadi cocok ya, tadi kan kita memakai 400 ya patokannya tadi 400. Jadi pada titik ini kalau kita cek, elevasi jadi ada 3 hal yang dicek. Elevasi, debit, dan jumlah kotak ya. Atau volume. Jadi volume, elevasi, dan debit itu harus koinsiden. Jadi harus satu. Ini ya, ini volume. Volume ini elevasinya sekian. Elevasi kan apakah debit? Sama tadi yang nomor 5 yang atas tadi juga begitu kan. Kotak-kotak itu volume, elevasinya cocok, debitnya cocok. Nah, kalau sudah cocok, berarti gambaran kita itu sudah benar. Kalau gitu, ini adalah inflow, outflow kita seperti ini. Nah, sudah kalau sudah ketemu cocok, sekarang kita menghitung lagi kotak-kotak seluruhnya. Kalau ada inflow masuk seperti ini, outflow-nya seperti ini, maka kotak-kotak ternyata jumlahnya itu kalau kita hitung 1, 2, 3, ini 9, 10, 11, ternyata jumlahnya ini ada 46 kotak. Kali 8,6 juta, ketemunya 400 juta meter kubik. Loh ini loh elevasinya berapa? Elevasinya ternyata 173. Ini hanya melihat antara elevasi dan volume. Kita sudah tidak memerlukan debit lagi, karena debitnya tadi sudah cocok pada hari. Kalau kita teruskan ke sini, ini tetap debitnya adalah 400. Elevasinya 173. Pada elevasinya pada elevasi 173 tentunya akan berbeda dengan elevasi 135 tadi kan 400. Kalau 173 ternyata debitnya itu adalah 570 dicocokkan jadi harus tetap cocok. Pada saat itu debit yang lewat konduit atau pipa tadi 570. Nah, berarti spillway harus bisa melewati kalau tadi kan perencanaan 0,01% itu bisa melewati 3.000. Jadi spillway-nya direncanakan bisa dilewati 3.000, tapi karena lewat konduitnya 570 lewat bawah, maka sisanya 2430 yang lewat di atas spillway. Sedangkan hubungan antara spillway dan debit yang lewat itu, kalau debit 2430, elevasinya adalah 13,5. Sehingga dengan pendapatan seperti ini, puncak pintu 173 meter itu adalah tinggiannya di atas spillway 13,5. Kalau gitu, crashnya berapa? Berarti puncak pintu dikurangi 13,5 menjadi 159,5. Jadi kalau ada inflow seperti ini, terus outflow seperti ini, maka ketinggian air di atas spillway itu adalah 173, yang kemudian di atas spillway itu 13,5. Sehingga crashnya sekian. Dengan begitu, kita bisa merencanakan spillway-nya ketinggian 159,5. Kalau mau aman dikasih angka keamanan misalnya 160. Nah, waduknya berapa? Tinggal memberi delta H, angka keamanan misalnya kalau gempa atau ada angin segala macam. Nah, itu kita cek lagi terhadap stabilitas bendungannya sendiri ya. Kalau stabilitas spillway kita juga harus menghitung
Nah, itu caranya gimana? Nah, kita pada waktu soal nomor 1 sampai 4 kuliah yang lalu itu menghitung angka keamanan baik bendungan atau sepilih. Bentuknya nanti tergantung yang kita buat. Nah, oke. Nah, sekarang kita sudah mengecek dimensi terhadap debit. Kalau yang nomor 1 sampai 4 yang lalu mengecek keamanan terhadap kekuatan tanah atau kekuatan pondasi. Jadi di dalam mengecek itu ada 2 hal, cek hidrologi dan cek konstruksi gitu ya. Itu kalau sudah aman berarti secara analisa tekniknya visible atau aman. Jadi cepat sekali kita ngerjakannya. Hidrologi pakai grafis sudah cepat ketemu aman. Sekarang angka keamanan kita hanya ngecek geseran dan gulingan udah. Dengan hitungan teknis seperti ini sudah cukup untuk kita mengajukan proposal ya. Oke. Nah. Untuk perkuliahan bahan pada bagian 3 ini saya akhiri. Mudah-mudahan dapat menjadi tambahan disiplin ilmu ya. Yang kebanyakan biasanya hidrologinya pakai persamaan ya, pakai grafis-grafis gitu. Grafisnya bukan grafis, pakai persamaan-persamaan integral ya biasanya. Yang kadang-kadang cukup rumit. Tetapi kalau kita pakai yang untuk proposal cukup dengan cara ini karena errornya tidak akan berbeda jauh. Terima kasih. Saya akhiri.